Selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban ujian akhir semester kimia fisika, yaitu nomor 1, jelaskan faktor penyebab kelarutan. Jadi di sini kita akan menjelaskan bagaimana faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kelarutan. Yang pertama yaitu solvasi. Solvasi ini merupakan interaksi antara molekul-molekul pelarut dengan partikel zat terlarut sehingga membuat agregat atau gugusan. Jadi molekul pelarut ini akan berinteraksi dengan partikel zat terlarut sehingga dia akan membentuk suatu namanya agregat atau yang disebut dengan gugusan. Oke, yang kedua yaitu tetapan dielektrik. Ini adalah suatu kemampuan untuk mengurangi daya tarik antara ion zat terlarut positif dan negatif. Jadi ion zat terlarut positif dan negatif ini apabila disatukan dia akan mengalami yang namanya daya tarik menarik. Maka tetapan dielektrik ini dia memiliki kemampuan untuk mengurangi daya tarik tersebut. Kemudian di sini ada delikuesensi dan efloresensi. Kalau khusus delikuesensi merupakan dia penarikan molekul air dari udara, sedangkan efloresensi ini proses pelepasan molekul air. Jadi kalau yang delikuesensi itu penarikan molekul air, kalau efloresensi merupakan pelepasan air oleh suatu zat ke udara. Kemudian ada juga yang zat-zat yang tak larut. Yang pertama yaitu zat-zat padat. Zat-zat padat yang dipersatukan dengan ikatan kuat ini akan membuat suatu kelarutan menjadi kecil. Jadi apabila zat-zat padat ini dipersatukan dengan ikatan yang kuat, maka tingkat kelarutannya ini menjadi semakin kecil. Kemudian zat-zat cair, jika dua larutan ini tidak saling melarutkan, jadi zat-zat cair ini tidak saling melarutkan, ini dapat dikatakan dengan immiscible. Nah, kemudian ada suhu. Suhu ini akan memberikan penambahan energi untuk memutuskan ion-ion, baik ion negatif maupun ion positif dari senyawa elektrolit. Nah, yang terakhir yaitu ada tekanan. Jadi tekanan ini hanya saja mempengaruhi sedikit pada larutan cair dan padat. Jadi dia tidak hanya mempengaruhi pada larutan cair, tetapi dia juga dapat mempengaruhi pada larutan cair maupun dengan padat. Kemudian yang nomor 2 yaitu soalnya berapakah titik didih dan titik beku larutan yang dibuat dengan melarutkan 5,58 gram NaCl dalam 1 gram air. Kb air diketahui adalah 0,52, Kf air sama dengan 1,86, dan ArNa sama dengan 23, ArCl sama dengan 35,5. Nah, untuk menjawab soal tersebut kita harus tulis dulu apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Jadi kita tulis dulu satu-satu. Yang pertama kita ketahui bahwa berat dari zat terlarutnya atau zat dari NaCl sebesar 5,58 gram. Jadi kita tulis di sini Wb sama dengan 5,58 gram atau berat dari zat terlarut. Kemudian kita ketahui berat dari zat pelarutnya. Jadi zat pelarutnya ini yang dipakai adalah air atau H2O. Jadi kita tulis diketahui Wa atau berat zat pelarut sama dengan 1 kilo. Tadi karena satuannya pertama untuk NaCl gram, maka untuk berat airnya juga kita ganti dengan gram, maka kita ubah menjadi
1 gram sama dengan 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Nah, kemudian kita ketahui tadi Kb airnya sama dengan 0,52 satuannya derajat Celcius per molal, dan Kf air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal, dan mRNaCl kita cari yaitu Na-nya 23 ditambah dengan 35,5 hasilnya 58,5 satuannya gram per mol. Kemudian apa yang ditanya? Yang ditanya yaitu titik didih dan titik beku larutan. Jadi kita mulai jawab. Rumus dari delta TB sama dengan Kb dikali molaritas. Jadi Kb dikali M. Nah, jadi Kb nya sudah kita ketahui tadi 0,52, kita masukkan, baru kita ganti rumus dari M ini sama dengan, karena yang diketahuinya tadi Wb, maka kita cari Wb, rumus dari M ini kita ganti Wb dibagi mRNaCl dikali 1000 per berat dari pelarutnya. Oke, kita masukkan 0,52 dikali 5,58 gram dibagi 58,5 gram per mol, karena kita sudah tahu tadi, baru kita kali 1000 dibagi 1000 gram. Kita dapatkan hasilnya 0,52 dikali 0,95 dikali 1. Hasilnya yaitu 0,0494. Kalau kita cari di kalkulator hasilnya segitu. Kemudian yang kita cari bukan delta TB, bukan perubahan dari titik bekunya, tetapi kita cari adalah titik bekunya. Maka rumusnya yaitu TB sama dengan TB0 ditambah delta TB. Kita tahu bahwa TB0-nya air itu titik didihnya air itu sebesar 100 derajat Celcius. Kemudian delta TB-nya sudah kita cari tadi, maka kita tambahkan 100 derajat Celcius, kita tambah 0,0494, hasilnya 100,0494 derajat Celcius. Jadi sudah kita dapatkan nilai titik didih sebesar 100,0494 derajat Celcius. Oke, yang kedua kita mencari titik beku. Jadi titik bekunya rumusnya sama, cuma tadi kan dia memakai Kb, sekarang dia memakai Kf. Kita masukkan Kf dikali M. M-nya sama rumusnya yaitu Wb dibagi mRNaCl dikali 1000 per Wa. Kita masukkan 1,86 yang kita ketahui tadi 1,86, Kf airnya dikali 5,58 dibagi 58,5 dikali 1000 dibagi 1000, maka hasilnya 1,86 derajat Celcius dikali 0,095 dikali 1, sama tadi kan 0,095 dikali 1, hasilnya yaitu 0,1767 derajat Celcius. Nah, kita kan mencari TF-nya. Rumus dari TF sama seperti TB, cuma bedanya tadi dia memakai B, sekarang dia memakai F, yaitu TF0 ditambah delta TF. Kita ketahui bahwa titik beku air murni itu sebesar 0 derajat Celcius, maka kita tulis 0 derajat Celcius ditambah 0,1767 derajat Celcius, hasilnya sebesar 0,1767 derajat Celcius. Jadi titik beku yang dapat yang dibuat dengan melarutkan 5,58 gram NaCl dalam 1 kg air sama dengan 0,1767 derajat Celcius. Kita masuk soal nomor 3. Hitunglah pH larutan NaOCN 1,00 m jika diketahui KaHOCN sama dengan 3,3 kali 10 pangkat min 4. Jadi kita jawab, yang pertama-tama kita lakukan yaitu mencari konsentrasi H+. Karena di sini di soal kita diketahui Ka-nya, maka kita akan menggunakan rumus
yang diketahui Ka dan M-nya, maka kita menggunakan rumus akar dari Ka dikali Ma. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Ka-nya berapa? 3,3 kali 10 pangkat min 4. Kita masukkan, kemudian kita kali dengan Ma. M-nya itu 1,0. Kita ubah menjadi 1 kali 10 pangkat min 2. Maka kita dapat hasil 3,3 kali 10 pangkat min 6. Karena pangkat, kalau dikali maka dijumlahkan. Kemudian hasil dari akar 3,3 itu 1,816 dikali 10 pangkat 3 M. Ini konsentrasi dari H+. Sekarang kita cari pH-nya. Rumus dari pH yaitu min log konsentrasi H+. Maka kita dapatkan min log konsentrasi H+ nya kita udah cari tadi, hasilnya yaitu 1,816 kali 10 pangkat min 3. Kita masukkan, kemudian min 3 nya pindah ke depan, jadi 3 dikurang log 1,816. 3 dikurang log dari 1,816 ini yaitu 0,2591, sehingga kalau dikurang hasilnya 2,7409. Oke, itu untuk soal nomor 3. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Hitunglah entalpi pembakaran CH4 menjadi CO2 dan H2O pada temperatur 298 derajat Kelvin bila diketahui pada temperatur tersebut. Pertama, delta HFCH4 sama dengan min 74,873 kJ per mol. Kemudian diketahui juga delta HFO2 sama dengan 0,00 kJ per mol. Kemudian ada delta HFCO2 sama dengan min 393,522 kJ per mol. Kemudian ada juga delta HFH2O sama dengan min 241,827 kJ per mol. Jadi di sini sudah diketahui dari delta HF-nya masing-masing suatu unsur, maka kita masukkan rumus. Yang pertama, kita harus seimbangkan dulu antara kanan dan kiri, yaitu di sini kita setarakan dulu, yaitu kan rumus reaksinya yaitu CH4 ditambah O2 akan menghasilkan CO2 ditambah air. Jadi CH4 ditambah O2 akan menghasilkan CO2 dan air. Kemudian kita setarakan, karena ini belum setara. Di sini C-nya ada 1, yang di sebelah ada 1, C-nya oke, sudah setara. Kemudian hanya ada 4, di sebelah hanya cuma 2, maka kita tambahkan hanya di sini 2, jadinya 2H2O. Kemudian O-nya ada 2, ditambah lagi 2, jadinya 4, jadinya kita tambah angka 2 di depan. Nah, kemudian kita masuk ke rumus karena kita mencari tadi namanya pembakaran, entalpi pembakaran. Maka rumusnya yaitu delta HC, karena suhu dari entalpi pembakaran itu sebesar 298 derajat Kelvin. Itu merupakan sudah teorinya. Kemudian kita masuk ke rumus. Delta HC derajat sama dengan delta H sesudah atau hasil atau suatu produk dikali delta H sebelum atau reaksi atau suatu reaktan atau yang ada di sebelah kiri. Berarti sebelah kanan dikurang sebelah kiri. Kita masukkan apa saja yang ada di sebelah kiri, apa saja yang ada di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan kita masukkan yaitu ada CO2. Kita ketahui bahwa delta HFCO2 sebesar 3, ada delta HFCO2 dan 2 delta HFH2O dikurang delta HFCH4 ditambah 2 dikali delta HFO2. Kita masukkan angka-angkanya, min 393,522 ditambah
2 dikali min 241,827 dikurang dalam kurung, kita kasih kurung ya karena biar tidak membingungkan, dikurang min 74,873 ditambah 2 dikali 0,00, kemudian kita dapatkan hasilnya yaitu 393. Tetap kita tulis karena kita harus ketahui dulu hasilnya berapa, maka dikurang 483,654 ini hasil dari 2 dikali min 241,827. Kemudian kita kurangkan dengan min, karena 2 kali 0 hasilnya 0, jadi kita nggak usah hitung, kita masukkan saja, jadi kita kurang jadi min. Nah, kita sudah kita sudah jumlahkan, maka hasilnya min 877,176. Kenapa hasilnya min? Karena min ketemu min maka akan bertambah, kemudian kita min dikali min maka hasilnya plus, jadi ini hasilnya berubah menjadi plus 74,873, hasilnya yaitu min 802,303 kilojoule per mol. Kenapa hasilnya bisa berkurang? Karena utang dibayar, maka hasilnya